Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya, semoga dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, kita bisa menjalankan tugas kita sebagaimana yang kita harapkan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi manusia dan peradaban. Apa itu manusia dan peradaban? Di sini saya akan jelaskan tentang hakikat peradaban itu sendiri. Peradaban memiliki kaitan erat dengan kebudayaan. Jadi kalau kita berbicara tentang peradaban, pasti kita akan berbicara tentang kebudayaan. Tapi kalau kita berbicara kebudayaan, belum tentu kita berbicara tentang peradaban. Karena kebudayaan hal yang sangat umum, sedangkan peradaban itu adalah anak kandung dari kebudayaan sendiri. Kebudayaan boleh itu tradisional, tapi peradaban itu sudah dinilai modern dan mempunyai nilai yang tinggi, baik itu dalam akhlak maupun dalam hal pemikiran. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Cipta itu adalah akal manusia yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Menurut saya bahwa cipta itu adalah hasil apa yang dilakukan oleh manusia, hasil apa yang dipikirkan oleh manusia, sehingga membentuk satu benda ataupun jasa yang diberikan atau katakanlah yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Sedangkan rasa adalah apa yang dirasakan dalam panca indera manusia, baik itu adalah kulitnya, matanya, perasaan hatinya, dan lain sebagainya, dan bisa melakukan segala sesuatunya dengan rasa itu. Sedangkan karsa adalah kehendak manusia untuk berbuat sesuatu agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini kemampuan cipta manusia atau akal manusia itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan, sebuah peradaban. Sedangkan yang kedua adalah kemampuan rasa manusia melalui alat-alat inderanya menghasilkan ragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Oleh karena itu, apa yang menjadi hasil kesenian itu adalah lebih banyak pada perasaan manusia. Misalnya menciptakan lagu, menciptakan musik, menciptakan benda-benda mempunyai nilai seni yang tinggi misalnya. Itu lebih banyak pada perasaan yang dituangkan dalam di seorang para seniman. Kemudian yang ketiga adalah karsa manusia, menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan, sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Kojraningrat tahun 1990 berusaha memberikan penjelasan bahwa istilah kebudayaan ada pula istilah peradaban. Hal ini sama dengan istilah dalam bahasa Inggris civilization yang biasanya dipakai dengan menyebut bagian atau unsur dari kebudayaan yang maju dan indah. Jadi kalau kita berbicara tentang peradaban, belum tentu kita berbicara uh, kalau kita berbicara kebudayaan, belum tentu juga kita berbicara peradaban. Tapi kalau kita berbicara peradaban, sudah tentu kita berbicara tentang kebudayaan sendiri. Karena kebudayaan adalah hal yang umum, sedangkan peradaban adalah hal yang khusus, di mana kebudayaan yang dianggap tinggi, dianggap maju, dianggap indah, itu bagian merupakan sebutan dari peradaban itu sendiri. Kebudayaan berasal dari culture, ya. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat atau penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan itu sendiri. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti yang luhur, mulia, berhalak mulia lah, yang semuanya menunjukkan sifat-sifat yang tinggi dalam perilaku, pemikiran maupun geraknya gitu. Ya, ataupun hasil ciptanya yang mempunyai nilai yang tinggi. Keajaiban dunia yang merupakan bagian dari kebudayaan sekaligus juga peradaban manusia yang tinggi, itu salah satunya adalah piramida di Mesir, merupakan makam raja-raja di Mesir kuno. Ini kita sudah kenal ya. Jadi sampai hari ini para peneliti banyak melakukan riset tentang bagaimana proses pembuatan piramida di Mesir ini, karena strukturnya atau proses pembuatannya sangat rumit. Materialnya saja itu sangat berat sekali, sangat susah diangkat atau dipikul oleh manusia,
Oleh karena itu, banyak teknologi yang diperkirakan waktu itu digunakan untuk mengangkut barang-barang, material untuk membentuk satu piramida yang sampai hari ini dianggap sebagai keajaiban dunia. Kemudian yang kedua adalah Taman Gantung Babilonia atau yang disebut dengan Taman Tergantung Semiramis dan merupakan tembok-tembok Babylon, merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang terletak di Al-Hilla 50 km selatan di Baghdad, Irak, sebelah tebing timur Sungai Efrat. Kemudian yang ketiga adalah tembok raksasa di Cina yang panjangnya kurang lebih 6.500 km. Selanjutnya adalah Menara Pisa di Italia, kemudian Menara Eiffel di Paris, Candi Borobudur di Indonesia, Taj Mahal di India, patung Zeus yang tingginya 14 meter dan selalu terbuat dari emas, kemudian kuil Artemis yang merupakan kuil yang terbesar di Yunani. Kuil Artemis ini biasa juga disebut dengan Artemisium, merupakan kuil di Yunani yang didirikan untuk Artemis yang didirikan sekitar 550 sebelum Masehi di Efesus. Kemudian selanjutnya adalah Mausoleum Halikarnassus, merupakan kuburan yang dibangun oleh Ratu Artemisia untuk mengenang suaminya Raja Mausolus dari Karla. Kemudian ada Colossus yaitu patung perunggu dewa matahari dari Rhodes. Kemudian Paros yaitu patung yang tingginya hingga 130 meter dari Alexandria. Gedung parlemen di Inggris, London, kemudian Ka'bah di Saudi Arabia, dan Colosseum di Roma, Italia yang merupakan tempat para gladiator untuk melakukan sparring atau melakukan pertempuran atau perkelahian antara para gladiator. Kadangkala mereka terbunuh di tempat itu hanya untuk dianggap sebagai ksatria, dan mereka kadangkala dibayar oleh pihak kerajaan pada masa itu, dan siapa yang menang itu adalah dianggap sebagai ksatria, dan siapa yang kalah kadangkala mereka diampuni, kadangkala juga mati di tempat karena pertempuran itu. Kemudian manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara rasa, karsa, dan cipta. Jadi manusia yang mempunyai nilai yang tinggi, punya peradaban yang tinggi, biasanya punya rasa yang tinggi, karsa, dan cipta yang tinggi. Kemudian Kailan tahun 2002 menyatakan bahwa manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia atau yang disebut dengan monopluralis secara optimal. Manusia sebagai manusia yang individual, manusia sebagai makhluk sosial atau pluralis atau yang berbeda-beda, di mana satu sisi kita sebagai manusia yang individu bisa hidup dan kita butuh satu kesendirian, kita bisa hidup dengan kesendirian kita. Tetapi di sisi lain juga kita perlu bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, gitu. Selanjutnya adalah pada mulanya istilah atau kata dari civil society itu berasal dari dunia barat, dan waktu itu dikenal sebagai masyarakat yang punya peradaban yang tinggi, punya aturan, dan masyarakatnya sudah teratur ya. Menurut Nurcholish Madjid yang merupakan cendekiawan Islam di Indonesia, itu mengindonesiakan civil society dengan istilah masyarakat madani. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Dato Seri Anwar bin Ibrahim yang merupakan mantan wakil Perdana Menteri Malaysia yang pertama kali memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai istilah lain dari civil society. Jadi Anwar Ibrahim atau Dato Seri Anwar bin Ibrahim merupakan seorang politisi dari Malaysia, sudah 2 kali menjabat. Yang pertama tahun 2008 sampai 2015, kemudian tahun 2020 yang sekarang sudah menjabat beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah Dawam Raharjo, merupakan seorang peneliti dan dia adalah seorang dosen juga, mendefinisikan bahwa masyarakat madani adalah sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kejahatan bersama. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia yang beradab adalah manusia yang punya nilai-nilai, ya, yang punya nilai-nilai dengan nilai-nilai itu dibentuk oleh kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama pula.
Istilah civil society dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai macam istilah. Yang satu adalah civil society diterjemahkan dengan masyarakat sipil. Sipil itu adalah sipil, society adalah masyarakat. Civil society diterjemahkan dengan masyarakat yang beradab atau keberadaban. Ini merupakan terjemahan dari civilized, beradab, dan society masyarakat sebagai lawan dari masyarakat yang tidak beradab, uncivilized society. Kemudian yang ketiga adalah civil society diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Jadi memang masyarakat madani ini diambil dari kata Madinah, kota yang mempunyai peradaban pada waktu itu. Jadi ceritanya uh, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah yang merupakan tempat kelahiran beliau ke Madinah, karena pada waktu itu di kota Madinah itu sudah dianggap sebagai kota yang sudah mempunyai peradaban yang tinggi, tingkat rasionalitas masyarakat sangat tinggi, kemudian tingkat penerimaan masyarakat terhadap orang luar, kemudian keyakinan-keyakinan dari luar, mereka sangat menerimanya, sehingga dari Mekah yang merupakan waktu itu masyarakatnya masih banyak yang jahiliyah dan banyak menentang Rasul, sehingga melakukan hijrah ke Madinah untuk melakukan satu penyebaran ajaran Islam ke Madinah. Di Madinah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak diterima daripada di Mekah. Nanti setelah melakukan penyebaran syiar Islam di Madinah, baru melakukan penyebaran lagi di Mekah Al-Mukarramah. Setelah itu berkaitan dengan nomor 3, civil society diartikan sebagai masyarakat kota. Hal ini dikarenakan Madinah adalah sebuah negara kota atau city state yang mengingatkan kita kepada polis di Yunani kuno pada waktu itu. Jadi polis ya atau kota pada waktu itu negara kota ya, di mana pada masa Yunani kuno itu sudah dikenal sebagai uh, masyarakat yang beradab, ya, di mana sistem demokrasi sudah diterapkan, kemudian ada sistem pemilihan yang cukup modern pada waktu itu. Ada dua sistem pemilihan yang dilakukan pada masa Yunani kuno. Yang pertama adalah mengacungkan tangan, jadi setiap orang yang berada dalam kolosum atau katakanlah tempat pemilihan itu mengangkat tangan, siapa yang memilih A langsung mengangkat tangan kemudian menyebut namanya. Ada juga yang menggunakan batu, siapa memilih si A mengambil batu ini kemudian dimasukkan di kotak yang tertera namanya atau katakanlah simbol yang calon itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah civil society diterjemahkan sebagai masyarakat warga atau kewarganegaraan. Masyarakat di sini adalah pengelompokan masyarakat yang sifatnya otonom dari suatu negara. Nukolis Majid menyebut masyarakat Madani sebagai masyarakat yang memiliki ciri-ciri egalitarisme. Egalitarisme itu adalah paham yang dimana semua manusia itu dilahirkan setara. Jadi pada saat manusia dilahirkan, di situ tidak membawa agama, di situ tidak membawa suku, tidak membawa apa-apa. Ya, mereka hanya membawa diri dan manusia diciptakan sama saja di hadapan Tuhan, dan itu adalah pemahaman dari Nukolis Majid bahwa yang membedakan itu adalah akhlak mereka, ya, akhlak keimanan mereka masing-masing. Nanti dalam setelah mereka bayi, remaja, baru besar, baru mereka diislamkan, diberikan agama sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum, dan keadilan. Toleransi dan pluralisme. Pluralisme adalah paham yang dimana satu kelompok masyarakat itu berbeda-beda tapi harus toleran, ya, saling menerima perbedaan satu di antara yang lain sehingga hidup toleran, damai, dan indah, serta keterbukaan dan penegakan hukum dan keadilan serta musyawarah. Muhammad A.S. Hikam tahun 1990 di dalam bukunya Demokrasi dan Civil Society memberikan definisi civil society sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan atau voluntary, keswasembadaan self generation, kemudian keswadayaan hasil sporting, kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma dan nilai hukum yang diikuti oleh warga. Jadi civil society ini selalu oleh Muhammad A.S. Hikam selalu dihubungkan dengan masyarakat yang demokrasi, masyarakat yang mempunyai peradaban, sistem politik, sistem pemerintahan
dan sistem kemasyarakatan yang sudah maju pada masanya. Kemudian menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan dari Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon tanggapan manusia yang dengan segenap daya dan upaya akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan atau challenge. Guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Kemudian di sini ada penjelasan saya tentang efek globalisasi. Ada efek positif dan negatif. Ya, efek positifnya adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah manusia untuk berinteraksi. Kemudian kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Kemudian kemajuan teknologi komunikasi informasi dan transportasi untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Kemudian dampak negatifnya itu adalah masuknya nilai-nilai budaya asing yang mengikis tradisi atau budaya yang ada di daerah itu sendiri, sehingga budaya asing itu bisa menjadi budaya bagi masyarakat sendiri dan budaya aslinya itu ditinggalkan. Itu yang menjadi ancaman. Kemudian eksploitasi alam dan sumber daya lainnya yang memuncak karena kebutuhan yang membesar, sehingga eksploitasi alam itu menyebabkan kerusakan lingkungan, bencana, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, berkembangnya nilai-nilai konsumerisme. Banyak masyarakat yang hanya sekedar mengkonsumsi, kemudian mereka kurang memproduksi. Dan individualisme yang menggeser pada nilai-nilai kemasyarakatan. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia yang nantinya tidak dihargai karena manusia sudah menggunakan teknologi tinggi. Sekarang kita lihat orang bertemu di satu tempat, orang-orang bertemu di satu tempat, mereka lebih banyak memegang HP daripada mereka melakukan percakapan antara teman dengan teman yang lain yang ada di sampingnya, atau mereka makan bersama, mereka lebih banyak melihat HP daripada mereka berbincang-bincang atau berdiskusi atau senda gurau dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Yang jauh makin dekat, yang dekat semakin jauh. Kemudian sikap dari kita terhadap globalisasi itu, yang pertama adalah sebagai bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar jalan keluar baru untuk memperbaiki nasib manusia. Jadi globalisasi adalah satu jalan baru ya menurut pemahaman kita untuk melakukan perbaikan nasib manusia agar mencapai satu manusia yang unggul. Kemudian sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk dari kolonialisme. Ada yang mengatakan itu adalah hal yang baru dan itu perlu kita terima. Ada yang mengatakan itu adalah bentuk kolonialisme melalui cara-cara yang transnasional. Itu bisa kita dijajah dengan politik, ekonomi, budaya. Sekarang kita lihat banyak negara-negara dijajah dengan sistem ekonominya. Mereka berutang di negara lain, kemudian dijajah dengan sistem ekonominya. Kemudian budaya, apabila budaya yang lain, kita lihat K-pop, itu masuk di Indonesia, kemudian budaya-budaya Indonesia itu terancam. Kemudian westernisasi masuk di Indonesia, terancam budaya-budaya lokal. Karena banyaknya anak muda yang belum terlalu memahami, mereka lebih banyak menerima budaya-budaya yang ada di luar dan mereka meninggalkan budaya yang ada di daerahnya. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan, tidak bisa kita lari, kita harus terima, dan kita harus bijak dengan perkembangan teknologi yang ada. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.